Seorang kakek kaya raya duduk di bangku taman kota, tak bergerak. Seolah-olah jiwanya telah melayang. Dompetnya yang terbuka di pangkuannya, penuh dengan lembaran uang ratusan ribu, tampak berkilauan di bawah cahaya senja yang keemasan. Siapapun yang lewat mungkin berpikir, ini adalah durian runtuh, uang yang mudah didapat, tetapi tak ada yang menyangka bahwa pria tua itu tidak benar-benar tidur. Yesus hanya berpura-pura dan akan terus begitu, hanya untuk melihat apa yang akan dilakukan dunia saat dihadapkan pada godaan. Angin sore berhembus sejuk, menerbangkan debu-debu halus dari tanah taman yang sedikit retak. Aroma sate ayam yang dibakar dari pedagang kaki lima bercampur dengan bau sampah dari tong-tong yang mulai penuh. Tawa riang anak-anak yang bermain petak umpet. Di kejauhan kontras dengan keheningan yang pekat di sekitar bangku tempat ia beristirahat. Pria itu menarik napas dalam-dalam, perlahan, mencoba mempertahankan penyamarannya. Jantungnya berdebar lebih kencang dari yang ia inginkan, seolah akan melakukan dosa besar. Tetapi satu-satunya dosa di sana adalah kesepian yang menggerogoti jiwanya. Sebelum sampai pada titik ini, hidupnya telah hancur dalam diam. Istrinya, satu-satunya orang yang membuat malam-malamnya yang dingin terasa hangat, telah berpulang bertahun-tahun lalu, meninggalkan kekosongan yang tak mungkin terisi. Anak-anaknya, yang selalu terlalu sibuk dengan bisnis dan ambisi mereka sendiri, tak punya waktu untuk menjenguknya. Teman-teman, yang tersisa hanyalah kenangan jamuan makan malam mewah, tetapi tak ada satu pun sahabat sejati untuk berbagi masa tua. Sang jutawan terlambat menyadari bahwa menumpuk harta tidak sama dengan menumpuk kasih sayang. Karena itulah ia memutuskan untuk menguji dunia. Ia ingin melihat sifat asli manusia tanpa selubung apapun. Ia ingin tahu apakah masih ada welas asih, atau apakah semua orang akan menjual jiwa mereka demi uang yang tergeletak di depan mata. Ide itu muncul seperti bisikan aneh yang putus asa saat ia berjalan sore itu. Tanpa pikir panjang, ia menyiapkan perangkapnya, membuka dompet, membiarkan uangnya terlihat dan berpura-pura tertidur. Risikonya besar, tetapi tidak lebih besar dari kebutuhannya untuk kembali percaya pada seseorang. Waktu terasa merayap. Orang-orang berlalu lalang, beberapa melambatkan langkah, melirik jas mahalnya, dompetnya yang tebal, lalu kembali berjalan. Pria itu, dengan mata yang sedikit terbuka, memperhatikan semuanya dari celah kelopak matanya. Setiap langkah yang mendekat, setiap bayangan yang lewat, bisa menjadi bukti bahwa dunia telah kehilangan nuraninya. Ia menunggu sentuhan cepat, tangan ringan yang menyambar dompetnya, dan akhir dari semua harapan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Seorang gadis kecil muncul di hadapannya. Mungil dengan wajah sedikit kotor dan kaki telanjang, ia memeluk sebuah boneka beruang usang di dadanya dan membawa sehelai kain sarung yang lusuh. Ia tampaknya tidak melihat tumpukan uang itu, bahkan tidak peduli sama sekali. Apa yang ia lakukan selanjutnya membuat jantung sang jutawan berdebar kencang, nyaris meledak. Gadis kecil itu berdiri di depan kakek itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Mata cokelatnya yang besar dan jernih mengamati setiap detail. Tubuh yang diam, napas yang pelan, jas yang rapi yang sangat kontras dengan pemandangan taman yang sederhana. Ia mengerutkan hidungnya, mencium aroma parfum mahal yang masih menempel di pakaian pria itu, sangat berbeda dengan bau jalanan yang melekat di kulitnya sendiri. Angin dingin menyapu kulitnya yang tipis, membuat lengan kurusnya merinding. Namun ia membungkuk dengan hati-hati, seolah sedang memecahkan teka-teki. Apakah kakek ini sakit atau hanya beristirahat? Sang jutawan, yang bersembunyi di balik topeng tidurnya, merasakan kehadirannya begitu nyata, seolah udara di sekitarnya berubah. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga rasanya bergema di seluruh taman. Cukup dengan satu uluran tangan dari gadis itu, dan eksperimennya akan berakhir dengan kekecewaan. Satu lagi bukti bahwa dunia sudah menjadi kejam. Tetapi keajaiban terjadi. Dengan gerakan pelan dan lembut, gadis kecil itu mengambil sarung lusuh yang ia bawa dan membentangkannya untuk menutupi bahu pria itu. Kain kasar itu berbau debu dan malam-malam di jalanan. Itu adalah satu-satunya pelindungnya. Tetapi ia memberikannya tanpa ragu. Sang jutawan nyaris kehilangan kendali atas sandiwaranya. Dadanya terasa panas. Setiap detak jantungnya seperti pukulan palu. Gestur tanpa kata itu jauh lebih berharga daripada semua harta yang tersimpan di brankasnya.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, seseorang memberinya sesuatu tanpa mengharap imbalan. Ia tetap tak bergerak, tetapi merasakan gelombang hangat mengalir di tubuhnya, seolah ia baru saja menerima sebuah pencerahan. Dan gadis itu tidak berhenti di situ. Dengan kelembutan yang sama, ia meletakkan boneka beruangnya di pangkuan pria itu, tepat di samping dompet yang penuh uang. Boneka itu memiliki jahitan yang robek dan telinga yang miring penuh bekas waktu, tetapi dijaga dengan kasih sayang layaknya seorang sahabat. Boneka itu lebih dari sekadar mainan. Ia adalah kenangan penghiburan, sisa terakhir dari masa kecil yang direnggut oleh kemiskinan. Dan sekarang ia diletakkan di sana, diberikan kepada orang asing yang tampaknya lebih membutuhkannya. Tenggorokannya tercekat, nyaris tak terkendali. Yatihna membuka mata dan mengucapkan terima kasih. Tetapi ia menahan diri. Mengapa seorang anak jalanan yang tidak punya apa-apa selain sarung robek dan boneka tua memilih untuk berbagi satu-satunya miliknya? Pikirannya berputar, hancur oleh kontradiksi, seolah-olah takdir memaksanya untuk melihat bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang hati yang memberi. Gadis kecil itu menatap sang kakek untuk terakhir kalinya, tanpa sepatah kata pun, lalu perlahan menjauh dan menghilang di antara bayang-bayang taman. Pria itu tetap tak bergerak, tetapi di dalam jiwanya bergejolak. Ia harus tahu siapa anak itu dan mengapa kebaikannya telah meluluhkan hatinya. Sang jutawan terus duduk di bangku, diam seperti patung, tetapi di dalam dirinya terasa seperti gunung berapi yang siap meletus. Bayangan gadis kecil yang menyelimutinya dengan sarung dan meninggalkan bonekanya terus berputar di benaknya. Setiap detik dalam keheningan membuat beban adegan itu semakin berat. Dia yang mengharapkan keserakahan menang baru saja menyaksikan sesuatu yang benar-benar berlawanan. Kemurahan hati yang murni datang dari seseorang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Kontras itu begitu nyata. Hartanya tidak pernah memberinya kedamaian, tetapi anak itu dalam kemiskinannya telah memberinya hadiah tak terlihat yang nilainya melebihi angka manapun. Aroma kain tua itu masih melekat di hidungnya. Kehangatan kain kasar di bahunya terasa membakar, bukan karena teksturnya, tetapi karena maknanya. Seolah-olah setiap serat kain itu meneriakkan kebenaran yang tidak ingin ia hadapi. Dia dengan rumah-rumah mewah dan brankas penuh tidak pernah menawarkan sesuatu setulus gadis kecil itu. Ia merasakan air mata terbentuk di balik kelopak matanya yang tertutup, tetapi ia menelannya. Ia tidak bisa merusak penyamarannya, belum. Ia perlu tahu lebih banyak. Ia harus menemukan siapa gadis itu. Lalu dengan hati-hati ia membuka satu mata, cukup untuk mengintip. Ia melihat gadis itu berjalan menjauh perlahan, dengan langkah-langkah kecil yang terseret. Boneka beruang itu tidak lagi bersamanya, dan ketiadaan mainan itu membuatnya tampak lebih kecil, lebih rentan. Ia mengikuti setiap gerakannya, setiap detail, memperhatikan kakinya yang pecah-pecah, memperhatikan cara ia memeluk tubuhnya untuk melindungi diri dari angin dingin. Pemandangan itu menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, keinginan untuk bangkit dan mengikuti seseorang, bukan karena kepentingan, tetapi karena kebutuhan untuk memahami. Dan itulah yang ia lakukan. Ia menunggu sampai gadis itu sedikit lebih jauh, menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Jantungnya yang berdebar kencang membuatnya merasa muda kembali, tetapi juga membuatnya gugup, seolah-olah ia sedang melakukan kenakalan terlarang. Ia mengikuti gadis itu dari jarak yang aman, takut ketahuan. Dengan setiap langkah, sang jutawan merasakan beban hidup yang ia jalani. Mobil mewah, perjalanan, makan malam mahal, semua itu tampak konyol di hadapan kerapuhan gadis kecil yang berjalan sendirian di taman itu. Seolah-olah dunia menampar wajahnya, mengatakan bahwa mungkin ia telah hidup dengan cara yang salah terlalu lama. Gadis itu berbelok ke sebuah gang sempit, hampir tersembunyi di antara dua bangunan tua. Sang jutawan ragu-ragu, tetapi memutuskan untuk melanjutkan. Bau sampah yang menyengat membuatnya mengerutkan hidung, dan suara anjing liar yang menggonggong dari kejauhan bergema di gang itu. Jantungnya berdetak semakin kencang. Setiap langkah yang ia ambil meningkatkan perasaan bahwa ia akan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Gang itu sempit, gelap, dan lembab.
Dinding bangunan yang mengelupas seakan menelan cahaya redup dari lampu-lampu taman. Sang jutawan yang terbiasa dengan koridor marmer dan ruangan yang diterangi lampu kristal merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Bau asam dari sampah yang bercampur dengan air got memenuhi udara, memaksanya bernapas melalui mulut. Setiap langkahnya bergema di atas beton, mengumumkan kehadirannya. Untuk sesaat, ia takut gadis itu menyadari bahwa ia diikuti, tetapi gadis itu berjalan tanpa menoleh, seolah-olah pemandangan ini hanyalah hari biasa dalam hidupnya. Gadis itu berhenti di depan tumpukan kardus bekas. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat 2 kardus dan menampakkan sebuah ruang kecil yang dibuat seadanya, tempat persembunyiannya. Di sanalah ia tidur. Perut sang jutawan terasa mual. Tempat itu kotor, dingin, dikelilingi tikus yang berlarian di dalam bayang-bayang. Sarung yang baru saja ia tinggalkan untuknya adalah satu-satunya pelindungnya dari malam, dan sekarang tanpa sarung itu, yang tersisa hanyalah lantai yang keras dan dingin. Gadis itu tidak menunjukkan rasa takut, hanya kepasrahan. Ia duduk perlahan memeluk lututnya dan menatap ke depan seolah sedang berbicara dengan pikirannya sendiri. Ia mengamati dalam diam, setiap detail terukir seperti luka di ingatannya. Tangan gadis itu, kecil dan lecet, sedikit gemetar. Perutnya berbunyi keras, menandakan kelaparan. Namun tidak ada pemberontakan di wajahnya. Hanya ada kelelahan yang mendalam dari seseorang yang belajar terlalu dini bahwa dunia ini tidak adil. Dada sang jutawan terasa sesak. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali aku menghadapi dingin atau lapar? Ia tidak bisa mengingatnya. Ia begitu terbiasa memiliki segalanya, sehingga ia lupa bagaimana rasanya berjuang untuk hal-hal mendasar. Saat ia mengamatinya, kilasan-kilasan hidupnya sendiri muncul di benaknya. Ia teringat anak-anaknya yang selalu menuntut lebih banyak warisan, lebih banyak fasilitas, lebih banyak hak istimewa. Tak satu pun dari mereka pernah memberi tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan di masa mudanya, ia tidak ingat ada tindakan semurni gadis kecil di taman itu. Sekarang di hadapan pemandangan yang brutal ini, ia menyadari ironinya. Mungkin orang terkaya yang pernah ia temui adalah gadis ini, yang hanya memiliki hati yang murah hati. Udara dingin semakin menusuk, membuat sang jutawan merapatkan tubuhnya ke dinding geng. Ia berpikir untuk mendekat, menawarkan bantuan segera, tetapi sesuatu menahannya. Ia takut membuatnya takut. Ia takut ditolak. Lebih dari itu, ia menyadari bahwa ia butuh waktu untuk memahami. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin bertindak seperti orang yang membeli solusi. Ia ingin mengerti sebelum campur tangan. Lalu gadis itu melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia mengeluarkan sepotong roti keras dari saku tersembunyi, menggigitnya dengan hati-hati, dan membagi sisanya dengan seekor anjing kampung yang mendekat sambil mengibaskan ekor. Mata sang jutawan berkaca-kaca. Gadis itu, tanpa memiliki apapun, masih bisa berbagi. Dia, yang memiliki begitu banyak, tidak pernah melakukan hal yang sama. Sang jutawan tetap berdiri dalam bayang-bayang, mengamati pemandangan itu, seolah-olah sedang menonton pertunjukan kejam yang telah disiapkan kehidupan khusus untuknya. Gang itu dingin, lembab, dan penuh dengan suara-suara kecil. Gesekan kardus, derit tikus yang berlari di antara kantong sampah, desau angin yang bersiul di antara celah-celah bangunan. Tetapi yang benar-benar melumpuhkannya adalah keheningan gadis itu. Dia tidak mengeluh, tidak menangis, tidak meminta apapun, hanya mengunyah perlahan potongan roti keras dan mengelus anjing itu, seolah-olah saat itu sudah cukup untuk menghangatkan hatinya. Ia memejamkan mata selama beberapa detik dan merasakan tenggorokannya tercekat. Terlintas dalam benaknya kenangan sang istri. Duduk di beranda rumah pedesaan mereka, tersenyum saat melihatnya pulang kerja. Istrinya selalu mengatakan kepadanya bahwa dunia hanya berarti ketika seseorang belajar memberi, bukan hanya menerima. Saat itu ia tertawa, menganggapnya sebagai ucapan yang terlalu romantis. Sekarang sendirian, tua, dan dikelilingi oleh kenangan pahit, ia menyadari bahwa mungkin istrinya benar sejak awal. Kepergiannya terasa berat seperti timah, dan tindakan gadis itu seolah membangkitkan kembali kata-katanya. Ia membuka matanya lagi. Gadis itu memeluk lengannya sendiri, mencoba menghangatkan diri. Anjing itu berbaring di sampingnya, mencari kehangatan bersama. Dada sang jutawan terasa sesak. Ia memikirkan anak-anaknya. Di mana mereka saat ini? Di restoran mahal,
dikelilingi oleh teman-teman yang hanya mementingkan diri sendiri, atau mungkin bepergian ke tujuan mewah yang ia bayar selama bertahun-tahun. Ia telah membesarkan ahli waris yang tidak pernah belajar nilai dari sebuah pelukan tulus. Dan sekarang kehidupan menunjukkan kepadanya seorang anak jalanan yang, bahkan dalam kemiskinan, masih memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki anak-anaknya, kemurahan hati yang sejati. Dinginnya malam membuatnya menggigil, jasnya sepertinya tidak cukup untuk melindunginya. Tetapi ia tidak berani pergi dari sana. Seolah-olah ia terjebak, terhipnotis oleh pemandangan itu. Setiap detail, mata lelah gadis itu, cara ia berbagi makanan dengan anjing, cara ia meringkuk di dinding, semua itu membuatnya mempertanyakan setiap pilihan yang telah ia buat dalam hidupnya. Uang, rumah mewah, mobil, perjalanan, semuanya tampak kosong di hadapan tindakan yang begitu sederhana. Pikirannya berputar. Ia bertanya-tanya apakah ia akan berani mendekat untuk memecahkan penghalang tak terlihat yang masih membuatnya jauh. Tetapi, pada saat yang sama sesuatu di dalam dirinya berteriak bahwa ia tidak pantas. Dia yang tidak pernah memberi apapun tanpa mengharapkan imbalan. Bagaimana ia bisa sekarang menampilkan dirinya sebagai seseorang yang mampu membantu? Rasa malu menggerogotinya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa kecil di hadapan orang lain. Dan kemudian suara logam bergema di gang. Sekelompok anak laki-laki yang lebih tua mendekat, menendang kaleng dan tertawa keras. Gadis itu mengangkat wajahnya dengan cepat. Matanya terbelalak ketakutan. Sang jutawan menahan napas. Ia akan menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Suara logam bergema di gang itu, seperti guntur kecil. Setiap kaleng yang ditendang memantul di dinding, yang mengelupas bercampur dengan gema tawa mengejek. Sang jutawan meringkuk di balik dinding lembab. Jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya gemetar seolah-olah terbuat dari kaca. 4 anak laki-laki muncul, tertawa keras dengan pakaian kotor dan sobek. Wajah mereka ditandai oleh kerasnya jalanan. Mereka hanyalah remaja, tetapi ada sesuatu yang dingin di mata mereka, seolah-olah dunia telah merenggut semua jejak kepolosan mereka. Anjing itu menggeram pelan, bulu-bulunya berdiri, tetapi gadis itu menariknya mendekat, mencoba melindunginya. Matanya besar dan ketakutan, mencerminkan ketakutan seseorang yang sudah akrab dengan ancaman semacam itu. "Lihat siapa yang ada di sini lagi," kata salah satu anak laki-laki, menyeret kata-katanya dengan nada menghina. Yang lain tertawa, bertepuk tangan seolah-olah itu adalah lelucon internal. Mereka mendekat perlahan, dengan ketenangan kejam predator yang suka melihat mangsanya gemetar sebelum menyerang. Gadis itu mundur sampai punggungnya menempel di dinding yang basah. Udara dingin menembus pakaian tipis yang ia kenakan, dan angin membuat giginya gemeretak, tetapi rasa takut lebih besar dari rasa dingin. Anjing itu menggonggong berani, tetapi salah satu remaja menendang tanah tepat di depannya. Hewan itu mundur merintih. Gadis itu meringkukkan bahunya, memeluk lututnya dan menundukkan kepalanya seolah-olah ia bisa menghilang. Sang jutawan yang bersembunyi mengamati semuanya dengan dada yang terbakar. Kepalan tangannya gemetar. Ia ingin berlari ke sana, berteriak mengusir anak-anak laki-laki itu. Tetapi kakinya tidak mau menurut. Sudah puluhan tahun ia tidak menghadapi bahaya apapun tanpa pengawal atau pengacara. Sekarang di hadapan kemiskinan yang nyata, ia mendapati dirinya rapuh. Anak-anak laki-laki itu mulai mengobrak-abrik kardus yang menjadi tempat berlindung gadis itu. Mereka menendang, melemparkannya jauh-jauh sambil tertawa. "Sampah ini bukan milikmu, bocah," teriak salah satu dari mereka, mendorongnya dengan bahu. Ia tidak bereaksi, hanya bernapas dengan cepat mencoba untuk tidak menangis. Sang jutawan merasakan rasa malu mengalir seperti keringat di tengkuknya. Dia yang selalu mengendalikan perusahaan, kontrak dan angka jutaan, sekarang bahkan tidak bisa mengendalikan kepengecutannya sendiri. Tiba-tiba, salah satu anak laki-laki mengeluarkan sepotong roti keras dan berjamur dari sakunya. "Lapar, Tuan Putri?" tanyanya sambil tertawa. Ia melemparkan roti itu ke tanah, tepat di depannya. Gadis itu melihat roti itu, lalu pada mereka dan menggelengkan kepalanya menolak. Ketegasan diam di matanya adalah tantangan yang tak terduga. Bahkan dalam keadaan lapar, ia tidak menerima sedekah yang disertai dengan penghinaan. Anak-anak laki-laki itu meledak dalam tawa, menendang roti itu jauh-jauh, seolah-olah itu adalah mainan biasa. Sang jutawan menelan ludah,
Anak ini, yang tidak memiliki apa-apa, masih memiliki lebih banyak martabat daripada dirinya. Perutnya mual, jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, udara busuk membakar paru-parunya. Lalu ia melangkah, suara sepatunya bergema di beton dan semua orang berbalik. Terkejut, suara kering sepatu kulitnya bergema di gang, memecah tawa mengejek anak-anak laki-laki itu. Mereka semua berbalik pada saat yang sama. Mata mereka menyipit, mencoba memahami siapa yang berani mengganggu kesenangan mereka. Sosok pria tua itu perlahan muncul dari bayang-bayang. Wajahnya serius, bahunya tegak, setelan jasnya yang rapi kontras dengan lingkungan yang kotor. Jantungnya berdebar begitu kencang, hingga seolah-olah akan keluar dari dadanya. Tetapi ia tidak mundur. Setiap langkah yang ia ambil adalah tantangan bagi kepengecutannya sendiri. Teriakan dia melawan tahun-tahun keheningan dan kepasrahan. "Siapa kamu?" tanya salah satu remaja, mengerutkan kening. "Salah jalan ke pesta, kek?" Tawa kembali terdengar. Tetapi ada nada ketidakpastian di dalamnya. Kehadiran pria itu, yang tegas dan tak terduga, menggoyahkan kepercayaan diri mereka. Sang jutawan menarik napas dalam-dalam, merasakan udara busuk gang itu memenuhi paru-parunya. Suaranya keluar serak tetapi tegas. "Biarkan gadis ini pergi sekarang." Anak-anak laki-laki itu saling berpandangan, dan yang tampaknya menjadi pemimpin melangkah maju. "Dan kalau kami tidak mau?" katanya menyilangkan tangan. "Mau apa kamu, orang tua?" Gadis itu menatap sang jutawan dengan takjub. Matanya besar dan ketakutan, mencoba memahami siapa pria ini. Mengapa seseorang yang berpakaian begitu bagus ada di sana membelanya? Anjing itu, merasakan perubahan suasana, kembali menggeram, bulu-bulunya berdiri. Ketegangan di udara bisa dirasakan. Sang jutawan merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setiap serat tubuhnya berteriak agar ia lari. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya sekarang. Wajah istrinya muncul di benaknya, dengan senyum tenang yang selalu berkata, "Dunia membutuhkan mereka yang berani memberi, bukan hanya mereka yang mengambil." Ia tidak pernah memberi apapun tanpa mengharapkan imbalan sampai saat itu, dan ia tidak akan menjadi pengecut sekali lagi. "Kalian sudah punya sedikit. Jangan ambil yang sedikit dari orang yang tidak punya apa-apa," katanya. Suaranya tegas meskipun tenggorokannya terasa panas. Keheningan yang mengikuti singkat, tetapi berat. Anak-anak laki-laki itu tertawa lagi, lebih keras, mencoba menyembunyikan ketidaknyamanan mereka. Namun pemimpinnya mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju sang jutawan. Pria tua itu merasakan kakinya gemetar, tetapi ia tidak mundur. Rasa dingin menjalar di punggungnya. Tidak ada pengawal, tidak ada tembok, hanya dia, gadis itu, dan 4 remaja yang marah. Gadis itu memegang anjingnya erat-erat dan berbisik pelan, hampir seperti doa. Sang jutawan tetap menatap anak laki-laki yang mendekat. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa detik berikutnya bisa mengubah segalanya. Anak laki-laki yang tampaknya menjadi pemimpin itu mendekat perlahan, menyeret kakinya di lantai beton. Matanya tertuju pada sang jutawan. Gang itu terasa lebih sempit, udaranya lebih padat, seolah-olah bahkan dinding pun menahan napas. Pria tua itu tetap tegar, tetapi merasakan kakinya gemetar di bawah beban ketegangan. Keringat mengalir di tengkuknya. Dingin sementara jantungnya berdetak tidak teratur. "Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi, orang tua," kata remaja itu, suaranya penuh ancaman. "Jalan ini milik kami. Anak ini sudah tahu itu." Ia tersenyum miring menunjukkan gigi kekuningan. "Sekarang kamu muncul di sini, berpikir bisa memberi perintah." Anak-anak laki-laki lain tertawa, mendorong provokasi. Salah satu dari mereka menendang sebuah kotak ke dinding, suara ledakannya bergema seperti tembakan. Sang jutawan menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan naluri untuk lari. Sudah bertahun-tahun ia tidak menghadapi sesuatu yang begitu mentah, begitu berbahaya. Tetapi lari berarti menerima kepengecutan, dan ia tahu jika ia mundur selangkah, ia akan kehilangan lebih dari sekadar martabat. Ia akan kehilangan kesempatan terakhir untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih manusia. Gadis itu mengamati pemandangan itu. Matanya berkaca-kaca, anjing itu menggeram sia-sia. Ia tampak terbelah antara keinginan untuk berteriak dan ketakutan bahwa suara apapun akan memperburuk segalanya. Setiap gerakan anak-anak laki-laki itu, ia semakin meringkuk, tetapi tidak melepaskan pandangannya dari pria tua itu. Di dalam dirinya, sebuah keraguan tumbuh.
Mengapa pria aneh ini mempertaruhkan sesuatu untuknya? Sang jutawan tetap mengangkat dagunya, meskipun tubuhnya waspada. Aku bilang biarkan gadis ini pergi. Aku tidak akan mengulanginya, katanya perlahan, merasakan suaranya sendiri bergema tegas, meskipun tenggorokannya kering. Pemimpin anak-anak laki-laki itu tertawa keras, tawa kasar, yang bergema di gang. Dan jika aku tidak mau, kamu akan memukulku ya? Ia melangkah lagi, mendekat sampai begitu dekat sehingga sang jutawan bisa mencium bau rokok yang kuat, menempel di pakaiannya. Pria tua itu menelan ludah. Setiap otot di tubuhnya seolah meminta menyerah. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Ia teringat lagi pada istrinya, dan kata-kata yang begitu sering ia abaikan. Ia juga teringat pada anak-anaknya yang telah menjauh, dingin dan jauh. Ia menyadari bahwa jika ia tidak melakukan apa-apa sekarang, ia akan menjadi beban mati dalam hidupnya sendiri. Kalau begitu, coba saja, katanya. Suaranya pelan tetapi tajam. Keheningan menyelimuti gang itu. Anak-anak laki-laki itu berhenti tertawa. Gadis itu menahan napas. Gerakan selanjutnya bisa mengubah segalanya. Pemimpin geng itu menyipitkan matanya dan maju, mendorong dadanya ke dada sang jutawan. Benturannya, meskipun tidak keras, membuat pria tua itu terhuyung mundur selangkah. Jantungnya berdebar kencang, dan untuk sesaat ia merasakan naluri untuk lari berteriak di dalam dirinya. Tapi sebaliknya, ia menjejakkan kakinya di tanah dan kembali menatap remaja itu. 3 anak laki-laki lainnya mendekat, tertawa membentuk lingkaran yang mengancam di sekelilingnya, dan gadis itu. Anjing itu menggonggong putus asa, tetapi segera dibungkam oleh tendangan di udara yang membuatnya mundur, merintih. Lihat Pak Tua, kata pemimpin itu dengan senyum kejam. Kamu tidak punya kuasa di sini. Jalan ini milik kami, gang ini milik kami. Siapapun yang datang ke sini hanya bisa pergi jika kami izinkan. Sang jutawan bernapas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan cepat. Ia merasa rapuh, Tua. Tetapi pada saat yang sama, ada api yang membara di dalam. Bukan hanya amarah, itu adalah kebutuhan untuk melindungi. Sesuatu yang telah ia lupakan. Ada di dalam dirinya. Aku tidak akan pergi, katanya, suaranya tegas meskipun tubuhnya gemetar. Tidak sampai kalian membiarkan gadis ini tenang. Anak-anak laki-laki itu meledak dalam tawa. Salah satu dari mereka meludah ke tanah. Yang lain bertepuk tangan mengejek. Lihat kakek pahlawan, teriaknya. Mau menyelamatkan gelandangan jalanan? Kamu akan berakhir lebih buruk darinya. Gadis itu menyaksikan adegan itu dalam diam. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah-olah akan melompat keluar dari mulutnya. Matanya dipenuhi air mata. Tetapi ada juga sesuatu yang baru, secercah harapan. Belum pernah ada yang membela dia sebelumnya. Melihat pria kaya aneh berbeda itu, menghadapi 4 anak laki-laki hanya untuk membelanya, membuat sesuatu di dalam dirinya bergetar, tetapi bukan karena takut. Itu seperti percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada kebaikan di dunia. Pemimpin itu mendekatkan wajahnya ke wajah sang jutawan, begitu dekat sehingga ia bisa mencium bau alkohol yang asam dari napasnya. Kesempatan terakhir, Pak Tua. Cepat pergi sebelum aku tunjukkan bagaimana jalanan memperlakukan orang sombong. Sang jutawan tidak berkedip. Kenangan istrinya tersenyum. Kata-katanya tentang keberanian dan kemurahan hati kembali ke benaknya. Ia juga memikirkan anak-anaknya yang mungkin tidak akan pernah mengerti momen ini. Tetapi untuk pertama kalinya mereka tidak penting. Yang penting adalah gadis yang meringkuk di dinding, memeluk anjingnya. Ia mengangkat dagunya. Kalau begitu, lakukanlah. Tetapi ketahuilah bahwa aku tidak akan mundur. Keheningan menyelimuti selama sedetik yang terasa abadi. Pemimpin itu mengepalkan tinjunya, mengangkatnya perlahan. Gadis itu menjerit tertahan. Sang jutawan tidak bergerak. Momen berikutnya akan menentukan segalanya. Tinju terkepal anak laki-laki itu melesat cepat, mengarah ke wajah sang jutawan. Pukulan itu tidak bisa dihindari. Tinju itu mengenai pipinya, membuat kepalanya berpaling. Rasa sakit datang dengan tajam, seperti nyala api yang membakar kulit. Tubuhnya terhuyung, nyaris kehilangan keseimbangan, tetapi ia tidak jatuh. Dengan insting ia menahan diri, menarik napas dalam-dalam dan menegakkan punggungnya. Rasa logam darah menyebar di mulutnya, tetapi matanya, alih-alih menunduk, justru terangkat dengan lebih bertekad. Anak-anak laki-laki itu tertawa, merayakan pukulan itu, seolah-olah kemenangan sudah di tangan.
Sang pemimpin dengan percaya diri mengangkat tinjunya lagi. Tetapi sebelum ia bisa melancarkan serangan lain, sang jutawan, dalam sebuah dorongan yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya, mencengkeram lengan remaja itu dengan kuat. Jari-jarinya, meskipun sudah menua, mencengkeram seperti cakar menghentikan gerakan itu. Anak laki-laki itu terkejut, mencoba melepaskan diri, tetapi pria tua itu menahannya dengan kekuatan yang tak terduga, seolah-olah puluhan tahun penindasan dan keheningan dilepaskan di sana. "Aku sudah kehilangan semua yang penting dalam hidupku," kata sang jutawan, suaranya yang berat bergema di gang. "Aku tidak akan kehilangan martabatku juga." Keheningan yang mengikuti membuat ketiga anak laki-laki lainnya ragu-ragu. Sang pemimpin menarik lengannya, tetapi pria tua itu tidak melepaskannya. Anjing itu menggonggong lagi, terdorong. Dan gadis itu yang meringkuk membuka matanya lebar-lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria kaya yang berpura-pura tidur di taman, sekarang berdiri di hadapan 4 remaja kekerasan, melawan tanpa mundur. Sang pemimpin berhasil melepaskan lengannya dengan sebuah dorongan, membuat sang jutawan mundur 2 langkah. "Kamu pikir kamu siapa, Pak Tua?" teriaknya marah. "Kamu pikir hanya karena memakai jas kamu bisa melawanku?" Anak laki lain mendekat, siap menyerang bersama. Sang jutawan merasakan ketakutan naik ke tenggorokannya. Tetapi ada sesuatu yang baru bercampur di sana. Api. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup meskipun situasinya berbahaya. Ia menatap gadis itu, yang menatapnya dengan air mata dan keterkejutan. Ia menyadari bahwa jika ia mundur sekarang, bukan hanya dia yang akan kalah, tetapi juga gadis itu. Dia akan kehilangan kesempatan untuk percaya bahwa seseorang bisa berada di sisinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menegakkan bahunya, dan mengangkat suaranya. "Jika kalian ingin menjatuhkanku, kalian harus mencoba bersama-sama. Tetapi ketahuilah, aku tidak akan mundur selangkah pun." Keberanian yang tak terduga itu memecah tawa anak-anak laki-laki itu sejenak. Seluruh gang seakan menjadi sunyi. Gadis itu memeluk anjingnya erat-erat. Matanya berbinar di tengah ketakutan. Sang pemimpin kembali mengepalkan tinjunya dan berteriak kepada yang lain, "Ayo kita habisi dia." Keempat anak laki-laki itu maju serentak, seperti sekawanan, serigala lapar. Sang jutawan secara naluriah mengangkat tangannya, mencoba melindungi diri, tetapi perbedaan usia dan kekuatan sangat besar. Pukulan pertama mengenai perutnya, membuatnya kehabisan napas dengan satu pukulan kering. Ia membungkukkan badannya, terengah-engah tetapi tidak jatuh. Tendangan lain mengenai kakinya, membuatnya terhuyung. Tubuhnya meminta menyerah, tetapi sesuatu yang lebih kuat menahannya. Kepastian bahwa ia tidak boleh menyerah di depan gadis itu. "Ayo Pak Tua, jatuhlah," teriak salah satu remaja tertawa. Anjing itu menggonggong, berlari berputar-putar, tidak berani menyerang, tetapi mencoba melindungi pemiliknya. Gadis itu menangis dalam diam. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Ia ingin berteriak agar mereka berhenti. Ia ingin berlari ke arahnya, tetapi ketakutan membuatnya lumpuh. Sang jutawan merasakan setiap pukulan seperti bara api yang membakar kulitnya. Rasa darah menyebar di mulutnya. Lututnya sakit, bahunya terbakar. Tetapi di dalam dirinya sesuatu tumbuh, api yang tidak membakar karena rasa sakit, melainkan karena perlawanan. Ia mengangkat matanya dan menatap sang pemimpin, meskipun berdarah. "Kalian pikir kalian kuat karena memukuli orang yang tidak berdaya, tetapi suatu hari kalian akan mengerti apa artinya menjadi benar-benar lemah." Anak-anak laki-laki itu tertawa lebih keras lagi, mengejek kata-katanya. Sang pemimpin mendorong sang jutawan ke dinding, menahannya dengan tangan di dadanya. "Dan apa yang kamu tahu tentang kelemahan Pak Tua?" Ia meludahkan kata-kata itu. Napas alkoholnya memenuhi udara. "Kamu tidak pernah hidup di jalanan." Sang jutawan menelan ludah, tetapi tidak mengalihkan pandangannya. "Aku tahu apa artinya kehilangan segalanya, dan aku tahu bahwa jalanan bukanlah alasan untuk kehilangan kemanusiaan." Sang pemimpin mengangkat tinjunya sekali lagi, dan seluruh gang seakan membeku. Gadis itu tak bisa lagi menahan diri, berteriak, "Hentikan!" Suaranya bergema gemetar tetapi penuh dengan keputusasaan. Anak-anak laki-laki itu menatapnya, tertawa lebih keras lagi, seolah-olah permohonannya hanyalah bahan bakar untuk kekejaman mereka. Sang jutawan memanfaatkan momen singkat gangguan itu,
mendorong sang pemimpin dengan kekuatan yang mengejutkan. Anak laki-laki itu tersandung 2 langkah ke belakang. Matanya terbelalak karena marah. Keheningan dipecahkan oleh teriakannya. "Habisi orang tua ini sekarang." Jantung gadis itu berdebar kencang. Anjing itu menggonggong lebih keras. Sang jutawan tahu bahwa ia berada di ambang batas. Pertarungan terakhir akan segera terjadi, dan ia tidak yakin apakah ia akan selamat. Teriakan sang pemimpin bergema di seluruh gang seperti sebuah hukuman. 3 anak laki-laki yang tersisa maju bersama. Langkah mereka bergema di beton basah. Sang jutawan kembali mengangkat tangannya, tetapi tubuhnya tidak lagi merespons dengan kecepatan yang sama. Tendangan pertama mengenai tulang rusuknya, yang kedua bahunya, dan yang ketiga kakinya. Ia terhuyung jatuh berlutut, dinginnya lantai menembus jasnya, dan rasa sakit berdenyut di setiap otot. Namun ia tidak mengeluarkan erangan, hanya bernapas dalam-dalam, seolah setiap tarikan napas adalah tindakan perlawanan. "Lihat pahlawan kita," ejek salah satu anak laki-laki, menendang dompet yang jatuh dari saku pria tua itu. Uang kertas berhamburan di lantai kotor, terbang bersama angin. Mata mereka berbinar karena keserakahan, tetapi mereka belum menyerah pada kesenangan untuk menghinanya. Sang jutawan mencoba bangkit, tetapi kakinya gemetar. Sang pemimpin memanfaatkan kelemahannya, mencengkeram kerah bajunya dan mendorongnya ke dinding. Benturan itu membuatnya pusing, tetapi matanya tetap tertuju pada gadis kecil itu. Dan pada saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Gadis itu diliputi keputusasaan melepaskan anjingnya dan berlari ke arah anak-anak laki-laki itu. Lengan kecilnya terangkat, mencoba mendorong sang pemimpin meskipun ia tahu ia tidak punya kekuatan untuk itu. "Biarkan dia pergi," teriaknya, suaranya tercekat. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi ada keberanian dalam setiap katanya. Sang pemimpin menatapnya dan tertawa. "Mau membela kakek sekarang ya?" katanya, mendorongnya ke samping dengan kasar. Gadis itu jatuh ke tanah, tetapi bangkit kembali meskipun lututnya lecet. Sang jutawan melihat itu, merasakan gelombang kemarahan dan rasa malu menguasainya. Bagaimana ia bisa membiarkan gadis sekecil dan serapuh itu melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan? Mengumpulkan sisa kekuatannya, ia bangkit dengan susah payah bersandar di dinding. "Kukup!" teriaknya. Suaranya bergema di gang tidak seperti sebelumnya. Tangannya gemetar, tetapi tatapannya membara. Anak-anak laki-laki itu saling berpandangan, sejenak terkejut dengan ketegasan yang masih tersisa di tubuh lelah itu. Anjing itu kembali menggonggong, berlari berputar-putar, mencoba mengalihkan perhatian para penyerang. Gadis itu berdiri di samping sang jutawan, terengah-engah, tetapi bertekad. Ia menatap matanya. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat, kepercayaan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, seseorang percaya padanya. Sang pemimpin menggertakkan giginya dan kembali mengangkat tinjunya, siap untuk melancarkan pukulan lain. Sang jutawan merasakan dunia berputar dalam gerakan lambat. Ia tahu bahwa saat itu akan menentukan tidak hanya pertarungan, tetapi mungkin seluruh hidupnya. Tinju sang pemimpin terangkat di udara, siap mendarat di atas sang jutawan. Tapi sebelum pukulan itu dilancarkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Anjing itu, dalam dorongan keberanian, maju, menggeram, dan menggigit ujung celana penyerangnya. Anak laki-laki itu kehilangan keseimbangan sejenak, tersandung ke belakang dan nyaris jatuh. Tawa yang lain berhenti, digantikan oleh keheningan yang penuh kejutan. Gadis itu memanfaatkan momen itu dan mencengkeram lengan pria tua itu, menariknya dengan kekuatan kekanak-kanakan, tetapi penuh urgensi. "Ayo, tolong, hentikan," mohonnya dengan mata berkaca-kaca. Sang jutawan bagaimanapun tidak bergerak. Rasa sakit berdenyut di setiap bagian tubuhnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi ada sesuatu yang membara di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari rasa takut. "Tidak, anakku, aku tidak akan lari," katanya dengan suara serak namun tegas. Matanya bersinar dengan tekad yang belum pernah dilihat gadis itu pada siapapun. Untuk pertama kalinya, seseorang tampak bersedia berada di sisinya sampai akhir. Sang pemimpin marah, menendang anjing itu menjauh, melepaskan celananya. "Kamu akan menyesal, orang tua sialan," teriaknya. Bersiap untuk menyerang lagi, tetapi sang jutawan melangkah maju. Tubuhnya bungkuk karena usia.
tetapi tatapannya terangkat seperti seorang pejuang. "Tidak peduli apa yang kalian lakukan padaku," katanya cukup keras agar semua orang bisa mendengar. "Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh gadis ini lagi." Anak-anak laki-laki itu saling berpandangan. Keyakinan dalam suara pria tua itu menggoyahkan kepercayaan diri mereka sejenak. Mereka tidak terbiasa melihat seseorang menghadapi mereka tanpa mundur. Keheningan yang tegang dipecahkan oleh napas berat sang jutawan dan isak tangis gadis itu. Seluruh gang seakan menunggu gerakan selanjutnya. Salah satu remaja melangkah maju, tetapi ragu-ragu. Sang pemimpin yang marah mencoba menghasut yang lain. "Ada apa? Kalian akan menyerah karena orang tua?" Nada suaranya lebih gugup dari sebelumnya, mengungkapkan ketidakamanannya. Yang lain tertawa canggung, tetapi itu bukan tawa yang sama seperti sebelumnya. Sang jutawan memanfaatkan keraguan itu, melanjutkan, "Kalian percaya kalian kuat karena kalian menguasai jalanan, karena kalian bisa memukuli orang yang tidak punya apa-apa. Tetapi suatu hari kalian akan menemukan bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada melindungi seseorang." Ia mengangkat suaranya dan kata-katanya bergema di gang. "Gadis ini sudah lebih berani dari kalian semua." Gadis itu meremas ujung jasnya, matanya berbinar karena air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Anjing itu, meskipun terluka, kembali memposisikan dirinya di depannya seperti seorang penjaga kecil. Sang pemimpin menggertakkan giginya marah dan maju dengan sekuat tenaga. Sang jutawan menarik napas dalam-dalam. Momen pembalikan akan segera terjadi. Pemimpin itu maju dengan tinju terkepal, siap mengakhiri perlawanan sang jutawan. Udara di gang terasa membeku dan gadis itu menahan napas. Tetapi pada saat pukulan itu akan dilancarkan, pria tua itu mengangkat lengannya dan menahan tinju anak laki-laki itu dengan kuat. Jari-jarinya, yang ditandai oleh usia, mencengkeram dengan kekuatan yang tak terduga. Hampir mustahil bagi seseorang dalam kondisinya. Keterkejutan terpancar di wajah remaja itu, yang mencoba menarik lengannya, tetapi tidak berhasil seketika. "Cukup!" raung sang jutawan, suaranya bergema di dinding sempit. "Sudah cukup." Anak laki-laki lain terkejut mundur sejenak. Sang pemimpin mencoba melepaskan diri, tetapi pria tua itu mendorongnya dengan kuat, membuatnya tersandung dan jatuh terduduk di lantai kotor. Benturan itu membungkam kelompok itu selama beberapa detik. Gadis itu, dengan mulut ternganga, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pria itu, yang begitu rapuh di mata semua orang, berhasil menjatuhkan anak laki-laki yang menerornya setiap malam. Sang pemimpin bangkit dengan wajah memerah, lebih karena marah daripada sakit. "Kamu akan membayarnya, orang tua," teriaknya. Tetapi suaranya tidak lagi memiliki keamanan yang sama. Remaja lain menyadari perubahan keseimbangan, ragu-ragu. Tak satu pun dari mereka bergerak dengan keyakinan yang sama. Sosok sang jutawan, meskipun terengah-engah dan terluka, tampak lebih besar, lebih mengesankan, ditopang oleh sesuatu yang tak terlihat. Martabat. Gadis itu masih memeluk anjingnya, perlahan bangkit dan berlari ke arahnya. "Tidak, tolong deh," pintanya, menempatkan dirinya di antara sang jutawan dan anak-anak laki-laki itu. Lengan kecilnya terangkat, mencoba mendorong sang pemimpin, meskipun ia tahu ia tidak punya kekuatan untuk itu. "Sudah cukup. Kalian tidak perlu melakukan ini." Keheningan dipecahkan oleh suara sirene dari kejauhan. Suara itu bergema di seluruh kota, dan sepertinya semakin dekat. Anak-anak laki-laki itu saling berpandangan. Gugup. "Ayo kita pergi dari sini," kata salah satu dari mereka, menarik lengan sang pemimpin. Polisi datang. Sang pemimpin menolak sejenak, tetapi ketika mendengar lagi suara siren yang semakin keras, ia meludah ke tanah dan mundur. Ini belum berakhir, orang tua. Lalu ia berbalik, berlari bersama yang lain sampai mereka menghilang di dalam bayang-bayang gang. Sang jutawan jatuh berlutut, kelelahan, tubuhnya berdenyut kesakitan. Gadis itu berlutut di sampingnya, meletakkan tangan kecilnya di bahunya. "Bapak tidak apa-apa?" tanyanya, suaranya gemetar. Ia bernapas dengan susah payah, tetapi ada binar baru di matanya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup. Keheningan yang menyelimuti gang setelah para berandalan itu kabur terasa sakral. Suara sirene yang tadinya mengancam, kini hilang di kejauhan, seolah hanya bertugas untuk membubarkan bahaya. Sang jutawan masih berlutut,
Terengah-engah, seluruh tubuhnya berdenyut seakan setiap ototnya habis dipukuli. Rasa anyir darah masih terasa di mulutnya, dan keringat dingin membasahi kulit keriputnya. Namun, di balik rasa sakit itu ada sesuatu yang berbeda di dalam dadanya, sebuah api yang bertahun-tahun seolah padam. Gadis kecil itu berlutut di sampingnya, tangan mungilnya gemetar saat menyentuh bahunya. "Bapak baik-baik saja?" Tanyanya dengan suara tercekat, matanya berkaca-kaca. Sang jutawan menatapnya dari dekat untuk pertama kali. Ia melihat kotoran di wajahnya, rambutnya yang kusut, lututnya yang lecet karena jatuh. Tetapi di balik penampilan yang tak terawat itu, ada sesuatu yang melucutinya. Sebuah kemurnian yang langka, sebuah keberanian yang menantang kemiskinan. Ia mencoba tersenyum, tetapi hanya berhasil membuat ekspresi samar. "Aku pernah lebih baik, tapi juga pernah lebih buruk," gumamnya dengan humor yang lemah namun tulus. Gadis itu tersenyum malu-malu, dan itu terasa seperti balsam baginya. Anjing itu mendekat, sedikit terpincang dan berbaring di samping gadis itu, masih menggeram pelan seolah memastikan bahaya tidak akan kembali. Sang jutawan mengulurkan tangan dan mengelus kepala hewan itu. "Pemberani," katanya pelan, mengakui keberanian yang sama pada hewan kecil itu, seperti yang ia lihat pada si gadis. Gadis itu memeluk boneka beruangnya erat-erat, boneka yang sama yang ia tinggalkan padanya sebelumnya, dan berkata, "Mereka selalu begitu. Mereka pikir bisa menggangguku karena aku tidak punya siapa-siapa." Suaranya pecah, tapi kemudian kembali tegas. "Tapi hari ini Bapak tetap di sini." Tenggorokan sang jutawan tercekat. Kata-katanya menghantamnya lebih dalam dari pukulan manapun. "Tetap di sini," itu dia. Setelah bertahun-tahun lari dari kekosongan dan ketakutannya sendiri, ia memilih untuk tinggal. Untuknya dan untuk dirinya sendiri. "Aku tidak akan pergi kemana-mana," katanya tegas menatap matanya. Tidak lagi. Air mata mengalir di wajah gadis itu, tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada sesuatu yang baru, harapan. Ia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu, seolah akhirnya merasa aman. Sang jutawan memejamkan mata sejenak, merasakan beban ringan dari kepercayaan itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian. Sang jutawan bernapas dengan susah payah, tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari gadis itu. Ada urgensi di dalam dirinya, kebutuhan untuk memahami siapa anak ini yang, tanpa memiliki apapun, telah memberinya segalanya dalam satu tindakan. Dengan suara serak ia bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Gadis itu ragu-ragu memeluk boneka beruangnya lebih erat. Ia menatapnya dengan curiga, tetapi ada sesuatu dalam tatapan lelahnya yang meminta kejujuran. "Nama saya Sari," jawabnya pelan. "Umur saya 9 tahun. Nama itu bergema di benak pria tua itu, seolah lebih berat dari angka manapun. Sari, nama yang sederhana, tetapi penuh dengan martabat yang menyentuh hatinya. "Di mana orang tuamu?" Ia memberanikan diri bertanya, meskipun takut akan jawabannya. Gadis itu menunduk, matanya dipenuhi air mata. "Saya tidak tahu," gumamnya. "Ibu meninggalkan saya di jalan waktu saya masih kecil sekali. Katanya akan kembali, tapi tidak pernah kembali. Ayah saya bahkan tidak ingat wajahnya." Suaranya pecah dan ia terdiam sejenak, seolah sedang membuka luka lama. Hati sang jutawan terasa sesak. Ia belum pernah merasakan beban seberat itu. Dalam kata-kata sesingkat itu, pikirannya kembali ke anak-anaknya, betapa mereka selalu mengeluh tentang apa yang mereka miliki, betapa mereka menjauh darinya, bahkan ketika ia menawarkan segalanya. Dan di hadapannya ada seorang gadis yang tidak pernah memiliki apa-apa, namun masih menawarkan kebaikan kepada dunia yang ia sendiri telah lupakan. "Dan di mana kamu tidur?" tanyanya meskipun sudah tahu jawabannya. Sari menunjuk ke kardus-kardus yang berantakan, sekarang berserakan di lantai. "Kadang saya bisa tidur di tempat lain, tapi biasanya di sini. Kalau hujan, saya hanya mencoba meringkuk dan menunggu reda." Sang jutawan memejamkan mata sejenak, menelan ludah yang terasa pahit di tenggorokannya. Dingin lantai keras ketidakpastian. Ia mencoba membayangkan masa kecilnya sendiri dalam skenario ini dan tidak bisa. Gagasan itu menghancurkannya dari dalam. "Dan boneka beruangnya?" tanyanya. Mencoba melembutkan suasana. Sari memeluk mainan itu ke dadanya. "Ini satu-satunya barang yang saya miliki sejak kecil."
Kalau saya takut, saya bicara dengannya. Hari ini saya tinggalkan untuk Bapak karena saya pikir Bapak lebih membutuhkannya daripada saya. Air mata akhirnya mengalir di wajah pria tua itu. Gadis yang seharusnya dirawat justru merawatnya. Pembalikan logika itu menghancurkannya. Tetapi pada saat yang sama menghubungkannya kembali dengan sesuatu yang ia anggap telah hilang. Ia mengambil tangan kecil gadis itu. Di antara tangannya yang kasar dan gemetar. Sari, kamu tidak akan melalui ini sendirian lagi. Aku janji. Mata gadis itu terbelalak penuh ketidakpercayaan dan harapan pada saat yang sama. Keheningan yang menyelimuti gang kini memiliki bobot yang berbeda. Bukan lagi keheningan ketakutan, melainkan keheningan yang syarat dengan wahyu. Sang jutawan memegang tangan gadis itu di antara tangannya. Merasakan kerapuhan jari-jari kecil itu. Sejenak ia melihat cerminan jiwanya sendiri pada diri gadis itu. Kesepian terlantar, mencari alasan dalam kehampaan untuk terus berjalan. Tahu tidak, Sari, katanya, suaranya tercekat. Aku hidup bertahun-tahun dengan keyakinan bahwa uang adalah segalanya. Aku pikir jika aku punya cukup, aku tidak akan kekurangan apapun. Dan pada akhirnya aku menemukan bahwa aku punya segalanya, tapi tidak punya apa-apa. Ia memejamkan mata, teringat akan rumahnya yang sunyi, koridor-koridor kosong, anak-anak yang jauh. Tapi hari ini, apa yang kamu berikan padaku lebih berharga dari semua kekayaan. Gadis itu mengamatinya dalam diam, memeluk boneka beruangnya dengan erat. Ia tidak sepenuhnya mengerti beratnya kata-kata itu, tetapi ia merasakan kebenarannya. Tatapan pria itu bukanlah tatapan seseorang yang asal bicara, melainkan tatapan seseorang yang telah melepaskan kesombongannya. Sang jutawan menarik napas dalam-dalam. Aku kehilangan istriku beberapa tahun yang lalu. Dialah satu-satunya yang mengingatkanku bahwa aku masih manusia. Setelah ia pergi, aku menjadi kosong. Anak-anakku menjauh dan aku dikelilingi oleh segalanya, kecuali apa yang benar-benar penting. Ia menatap Sari, matanya berkaca-kaca. Lalu kamu muncul, seorang gadis yang tidak punya apa-apa, namun memiliki lebih dari aku. Sari menunduk, malu. Saya tidak punya apa-apa, Pak. Hanya boneka ini dan anjing itu. Ia berhenti sejenak lalu menambahkan dengan suara pelan. Dan sekarang saya punya bapa. Kata-katanya menembus jantung pria tua itu seperti anak panah. Ia merasakan air mata mengalir tanpa malu. Makhluk kecil ini, yang telah dihancurkan oleh kehidupan begitu awal, melihat sesuatu dalam dirinya yang ia sendiri telah lupakan, nilai. Ia melihat sekeliling, ke gang yang lembab dan kotor, dan merasakan pemberontakan tumbuh di dalam dirinya. Bagaimana mungkin anak-anak seperti dia dibiarkan di sana, tak terlihat, diabaikan. Sementara ia menghabiskan banyak uang untuk makan malam, di mana tidak ada yang ingat untuk bersyukur. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Masih belum pasti, tetapi kuat. Ini bukan hanya tentang Sari. Ini tentang dirinya. Ini tentang menemukan tujuan lagi. Sari, katanya, suaranya tegas namun lembut. Apakah kamu ingin tidak pernah lagi tidur di jalanan? Mata gadis itu terbelalak, bersinar tidak seperti sebelumnya. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan campuran rasa takut, harapan, dan ketidakpercayaan. Sang jutawan tersenyum lelah, tetapi tulus. Karena aku pikir sudah saatnya kita berdua mengubah hidup kita. Sari berkedip beberapa kali, seolah tidak begitu mengerti pertanyaan itu. Jantung kecilnya berdebar kencang, tangannya gemetar. Tidak pernah lagi di jalanan? Ulangnya, suaranya lemah, hampir berbisik. Sang jutawan mengangguk perlahan, memegang tangannya di antara tangannya. Tidak akan pernah lagi, katanya dengan ketegasan janji yang tidak bisa diingkari. Kamu tidak akan kedinginan lagi, tidak akan tidur dalam ketakutan lagi. Aku punya ruang, aku punya lebih dari yang kubutuhkan. Dan yang tidak pernah kumiliki sampai hari ini adalah seseorang yang mengingatkanku pada apa yang benar-benar penting. Air mata menetes di wajah gadis itu, dan ia melemparkan dirinya ke pelukan pria itu, memeluknya dengan sekuat tenaga. Pelukan itu kecil, tetapi bagi pria tua itu seolah-olah seluruh dunia memeluknya. Ia merasakan sesuatu yang telah hilang bertahun-tahun, rasa memiliki. Uang, rumah mewah, mobil tidak lagi penting. Dalam pelukan itu, ia menemukan semua yang telah ia cari dalam diam begitu lama. Anjing itu menggonggong pelan, mendekat dan berbaring di samping mereka, seolah-olah menyegel perjanjian diam-diam itu. Gang itu,
yang sebelumnya menjadi panggung kekerasan dan rasa sakit, kini tampak berubah menjadi tempat perlindungan harapan. Sang jutawan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Sari, mulai hari ini kamu tidak sendirian lagi." Dan aku juga. Suaranya serak, tetapi senyumnya tetap ada. Ia mengangkat gadis itu ke dalam pelukannya dengan susah payah, tetapi juga dengan bangga. Saat mereka berjalan perlahan keluar dari gang, angin malam yang dingin terasa berbeda. Bukan lagi hembusan kesepian, melainkan pengumuman awal yang baru. Sari memeluk boneka beruangnya di dada, tetapi sekarang ia melakukannya sambil tersenyum, karena ia tahu bukan lagi hanya mainan yang melindunginya. Ia punya seseorang. Sang jutawan di sisi lain merasakan berat tubuhnya yang lelah, tetapi di dalam dirinya ada kelegaan baru. Ia memikirkan istrinya dan membayangkan bahwa dimanapun ia berada, ia akan tersenyum saat itu. Ia memikirkan anak-anaknya dan mengerti bahwa mungkin ia tidak akan pernah lagi mendapatkan cinta mereka, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih besar, kesempatan untuk mencintai lagi. Ketika mereka melewati taman tempat semuanya dimulai, ia menatap bangku tempat ia berpura-pura tidur. Dompet penuh uang, yang ia anggap sebagai ujian terbesar, tidak lagi berarti apa-apa. Ujian sebenarnya adalah dirinya sendiri, dan Sari adalah jawabannya. Pria tua itu menatap langit berbintang dan membiarkan air mata mengalir. "Terima kasih Tuhan," gumamnya. Tidak tahu apakah ia berbicara kepada Tuhan, kepada istrinya, atau kepada kehidupan itu sendiri. Dan begitulah, dua jiwa yang hancur menjadi utuh kembali. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.